Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maesa Disuma dari kelas KH005 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan pentingnya penulisan bagi copywriter. Yang pertama, pengertian copywriter. Copywriter adalah salah satu teknik dalam penulisan digunakan supaya tulisan tersebut dapat mempengaruhi tindakan pembaca. Dengan tujuan dari tulisan tersebut lebih mudah ketika seseorang membuat sebuah tulisan, maka tulisan tersebut lebih menarik minat pembaca untuk melihat konten tersebut. Copywriting ini juga tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan penulisan saja, penulisan pada website saja, tetapi dapat menjumpai dalam berbagai bidang, misalnya seperti iklan, baleho, blog, artikel, majalah, koran, dan media lainnya. Harapannya dengan adanya copywriter ini, dengan tulisan atau konten yang dibuat, maka akan menarik minat baca dan mengarah pembaca tersebut untuk melakukan tindakan yang diinginkannya. Dalam hal ini untuk mengarah pada peningkatan keuntungan dari sisi bisnis. Tujuannya copywriter itu untuk memasarkan suatu produk yang ingin kita jual ke audiens atau konsumen atau pembeli dengan cara menulis barang tersebut dengan merangkai kata-kata yang menarik sehingga memikat hati pembeli untuk melihat barang kita yang kita tulis. Selanjutnya, jenis-jenis copywriter ada 8. Yang pertama itu marketing copywriter, yang kedua itu social media copywriting, yang ketiga brand copywriting, yang keempat direct responsive copywriting, yang kelima technical copywriting, yang keenam public relation copywriting, yang ketujuh email copywriting, yang kedelapan SEO copywriting. Yang kita bahas pertama, marketing copywriting. Marketing copywriting itu untuk keperluan pemasaran, merupakan jenis copywriting yang paling banyak yang ditemui saat ini. Format copywriting ini bisa berupa iklan bergambar, video YouTube, iklan TV, selembaran, billboard, spanduk, dan sejenisnya. Selama ada tujuan pemasaran dari suatu produk atau jasa, maka disebut sebagai copywriting pemasaran. Misalnya kalau sekarang di Instagram, misalnya di video pendek, misalnya kita membuat pemasaran atau iklan dari situ, bisa menarik pembeli untuk melihatnya. Kedua, social media copywriting. Ada banyak jenis media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens, tapi menentukan sosial media yang paling cocok dan memiliki basis pelanggan terbesar merupakan pilihan yang tepat untuk menarik pembeli. Contohnya untuk produk-produk fashion lebih cocok menggunakan sosial media menampilkan gambar dan video seperti Instagram. Caption atau tulisan yang dibuat harus semenarik mungkin agar menarik audiens untuk melihat konten kita dan bisa melihat barang yang kita jual. Yang ketiga, brand copywriting, yaitu menyampaikan pesan dan juga mengenalkan brand kita kepada pelanggan, merupakan tugas utama dari jenis copywriting ini. Tujuannya untuk bisa lebih dikenal dan diingat oleh pelanggan. Yang keempat itu direct responsive copywriting. Direct responsive copywriting ini merupakan jenis copywriting yang bertujuan untuk mendapat respon langsung dari konsumen. Biasanya terdapat button CTA atau call to action untuk melakukan tindakan tertentu seperti mendaftar, memesan, membeli, dan lain-lain. Biasanya di direct responsive copywriting ini bertujuan untuk membangun komunikasi dengan pelanggan sehingga untuk mencapai
mencapai kepercayaan pelanggan tersebut kepada brand kita. Yang kelima itu technical copywriting, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada pembaca tentang penggunaan suatu produk. Copywriting jenis ini bisa kita temui seperti pada buku manual, buku panduan, kosmetik, dan lain-lain. Misalnya di kosmetik itu kita bagaimana cara pemakaiannya, memakai kosmetik itu supaya tidak berlebihan menggunakan kosmetik itu. Yang keenam itu public relation copywriting, yaitu membutuhkan kemampuan copywriting yang sama dengan yang lainnya, tetapi ada yang membedakan, yaitu dalam hal segi strategi, pendekatan, dan juga konten. Copywriting ini membutuhkan pemikiran yang lebih luas dan juga lebih berhati-hati dalam berkomunikasi supaya tidak menyinggung konsumen. Dalam copywriting ini kita tidak hanya bertugas untuk mempengaruhi bisnis saja, melainkan semuanya yang terlibat. Yang ketujuh, email copywriting, yang merupakan salah satu channel marketing yang terbukti efektif sampai saat ini, apalagi dikombinasikan dengan teknik copywriting yang menarik, presentasi open rate email bisa meningkat. Misalnya kita udah menulis isi konten, bikin video atau yang lainnya, sehingga kita bisa menarik, terus pelanggan tersebut mendaftar dengan kita dengan emailnya. Kita bisa mengirim produk kita ke email mereka dengan cara menarik, menulis tulisan yang menarik seperti nawar spesial, ada produk-produk baru, dan lain sebagainya. Yang kedelapan itu SEO copywriting. SEO copywriting ini lebih menekankan membuat copywriting menggunakan kata kunci sehingga bisa lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari Google. Dengan begini, ranking halaman website Anda bisa berpeluang mendapatkan ranking di halaman depan utama. SEO ini relatif karena mungkin produk kita udah banyak dengan produk lain, sehingga kita membutuhkan kata kunci yang sesuai dengan ciri-ciri produk kita. Misalnya baju kan, kalau di mesin pencari ada banyak, jadinya harus mencari ciri khas dari produk kita. Selanjutnya, penulisan copywriter meningkatkan suatu produk atau bisnis. Ada 6. Yang pertama itu pelajari produk atau layanan Anda. 2. Pahami kebutuhan audiens. 3. Tentukan headline yang memikat. Yang keempat, dukung headline dengan lead yang menarik. Yang kelima, tulis copy yang berkualitas. Yang keenam, akhiri dengan persuasi. Yang pertama itu pelajari produk atau layanan Anda. Misalnya, tanpa mengenali produk atau layanan atau konten yang ditawarkan, Anda tidak dapat memasarkan dengan baik. Inilah mengapa belajar produk menjadi bagian penting dari belajar copywriting ini. Ini tidak hanya berlaku untuk copywriter yang bekerja untuk sebuah perusahaan. Bagi Anda yang mempromosikan bisnis pribadi pun ini adalah hal yang sangat penting untuk diingat, terkecuali jika Anda ingin menciptakan barang dagangannya. Yang kedua, pahami kebutuhan audiens. Mengenal audiens Anda tidak kalah pentingnya dari pemahaman produk sendiri. Mengapa? Karena inti dari copywriting bukanlah tentang keuntungan Anda, tetapi manfaat yang mereka dapat ketika menggunakan barang yang Anda jual. Bayangkan jika seorang menawarkan sampel parfum mobil, padahal Anda hanya memiliki motor. Pastikan tawaran tersebut Anda tolak karena tidak berfaedah, bukan? Selain itu, memahami audiens agar dapat membuat teks pemasaran yang betul-betul terdengar personal alias tepat sasaran. Jika Anda dapat melakukannya, dijamin banyak orang yang akan tertarik membeli dari Anda.
Yang ketiga itu tentukan headline yang memikat. 8 dari 10 orang audiens hanya akan membaca judul atau headline Anda. Artinya Anda harus menciptakan judul yang betul-betul menarik perhatian audiens. Kreativitas tinggi memang dibutuhkan untuk membuat headline yang kuat, namun prakteknya tidak sesulit yang dibayangkan banyak orang. Di headline ini itu bisa sebutkan manfaat yang Anda tawarkan. Anda tentunya tidak ingin kehilangan calon konsumen, bukan? Salah satunya adalah ada salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah judul yang kurang jelas. Headline itu tersebut singkat, tetapi pembaca tidak akan langsung mengetahui apa yang ingin ia dapatkan dari menyimak teks tersebut. Yang keempat, dukung dengan headline dengan lead yang menarik. Sebagai yang berada di baris depan, headline atau judul tentunya harus dapat menarik audiens, karena headline yang menarik belum tentu akan mendapatkan perhatian dari audiens. Oleh karena itu, headline yang menarik perlu didukung dengan lead atau paragraf pembuka yang menarik pula. Berikut adalah cara-cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat lead ini. Contohnya itu, tunjukkan empati Anda dengan produk yang Anda jual kepada audiens. Mulailah dengan fakta produk kita itu apa dan keuntungan yang kelebihannya itu apa untuk audiens. Yang kelima itu tulis copy yang berkualitas. Meskipun headline dan lead merupakan bagian penting dalam copywriting, Anda tidak boleh melupakan bagian utama tulisan. Dalam copywriting, bagian ini disebut copy, yaitu gunakan kata dan kalimat sederhana. Pernahkah Anda media pemasaran, baik itu landing page, sales email maupun iklan, bahasanya sulit dicerna? Pasti tidak. Contohnya itu mendemonstrasi. Kalimat sederhananya itu bisa menunjukkan unik manfaat dari produk kita. Kata-katanya yang manfaat copywriter untuk suatu produk. Manfaatnya itu untuk mempromosikan suatu produk dengan tulisan untuk menarik audiens. Yang keenam itu bisa meningkatkan traffic. Apapun tujuan yang mengunjungi suatu brand atau website, akhir harus selalu ada ajakan untuk melakukan aksi yang Anda inginkan. Jadi baik itu membeli produk sehingga membantu brand tersebut menjual barang jadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Konten daftar. Kesimpulannya, copywriter adalah pekerjaan menulis sebuah produk dengan membuat produk itu semakin menjadi menarik dengan tulisan yang kita buat, komen dari kita dan lain sebagainya. Untuk membuat ajakan makin banyak tulisan yang menarik adalah makin banyak banner audiens yang ingin melihat apa sih pinta audiens kita jual itu website layanan digital. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.